acara ini dimulai, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah bersedia untuk mengikuti kegiatan dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kembang Langit, Kecamatan Badu, Kabupaten Batang, yang kali ini mengusung tema budaya positif. Adapun kegiatannya adalah kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri Kembang Langit sebagai salah satu tugas dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara diseminasi ini kami mulai, terlebih dahulu kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Heni Tiswati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Qodiah, yaitu tentang aksi nyata yang dilaksanakan dari program CGP. Marilah kegiatan ini kita ikuti dengan baik. Semoga nanti kita mendapatkan hasil yang baik demi kemajuan demi tercapainya Ibu Qodiah untuk menjadi CGP, kemudian utamanya untuk kemajuan di sekolah kita SD Kembang Langit. Marilah kita ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, semoga terlaksana dengan lancar. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara kegiatan diseminasi ini, yang mana dalam hal ini akan mengusung tema budaya positif. Ada yang mau memberi pendapat apa itu budaya positif? Bapak Ibu? Yang jelas positif. Iya benar Pak, yang jelas itu positif. Iya. Sebelum ke materi di sini kami sampaikan dulu untuk latar belakang kegiatan ini. Jadi latar kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sekolah impian yang aman, nyaman, dan memerdekakan murid dalam upaya menuntut tumbuh kembang kekuatan murid sesuai kodratnya menuju kebahagiaan dan keselamatan. Nah, dari itu maka seorang pendidik harus melakukan perannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif yang dimaksud adalah sikap, perilaku, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat mandiri, bertanggung jawab atas tindakan selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini menuju profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, muara dari semua kegiatan di sekolah, terutamanya untuk siswa, adalah membentuk siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada 6 dimensi di situ. Nah, seorang pendidik harus selalu berusaha menumbuhkan motivasi internal murid agar budaya positif mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan disadari oleh setiap warga sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, terutama warga sekolah dan juga orang tua siswa, serta terintegrasi agar tercipta budaya positif yang diimpikan. Jadi merujuk pada latar belakang tersebut, maka saya selaku pendidik akan melakukan aksi nyata berupa berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif di sekolah. Nah, ini
adalah latar belakang dari kegiatan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Yang ketiga, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tolak ukur dari kegiatan ini yaitu adanya kerjasama dari semua warga sekolah dalam menumbuhkan budaya positif. Kemudian semua warga sekolah dapat menerapkan sikap sesuai nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati bersama selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian muara dari itu semua adalah terjadinya perubahan perilaku. Tentunya perubahan ini perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu tolak ukurnya Bapak Ibu. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, yang akan dilakukan yang pertama karena kita itu di sekolah, yang pertama pasti kita harus menemui kepala sekolah dulu. Jadi kita ke kepala sekolah untuk menyampaikan tentang pentingnya menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah.
kemudian budaya positif di sekolah, ya. Apa saja sih budaya positif yang ada di sekolah, ya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan terlaksananya pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Untuk mewujudkan untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Nah, proses pembiasaan tersebut kita kenal dengan nama budaya atau pembudayaan. Kemudian untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Jadi yang namanya budaya itu harus ada waktu. Kalau hanya waktu sebentar bukan budaya. Jadi kalau budaya itu harus ada waktu yang lama. Nah, kemudian dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di sekolah, ini tentunya harus mempunyai nilai baik yang bisa diterima oleh siswa dan bisa membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Nah, jadi ini bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah ini cukup beragam, Bapak Ibu. Salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Kenapa karakter siswa? Karena sekarang pendidikan dititik beratkan pada pembentukan karakter. Kemudian juga ada beberapa program atau budaya sekolah, seperti sekolah adiwiyata, program literasi, untuk meningkatkan berpikir kritis pada anak, Kemudian juga ada gerakan program kantin kejujuran, supaya terbentuk sikap jujur. Jadi di sini lagi-lagi kita menitik beratkan pada pendidikan karakter. Nah, bahkan pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan, yang mengisyaratkan bahwa pendidikan itu mencapai kehidupan yang bahagia. Nah, ada pun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yang berdimensi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Kemudian yang lebih sederhana lagi, membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian mungkin menyiram hal sepele kelihatannya tapi penting ya, menyiram jaban atau WC ketika setelah digunakan. Itu hal sepele, tapi kalau tidak dibiasakan, kadang anak-anak tidak akan terbiasa. Nah itu. Kemudian contoh lain dari
IKA. Nah itu harus jangan hanya sebagai slogan Bapak Ibu, tetapi juga harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada sikap nasionalis. Nah di sini sikap nasionalis atau cinta tanah air ini dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Nah di sini sikap nasionalis juga sudah mulai tipis Bapak Ibu ya. Kita sekarang sudah tidak dijajah oleh penjajah dengan seperti dulu perang ya. Sekarang kita dijajah secara mental, secara halus tidak terasa. Anak didik kita ya atau anak kita lebih cenderung untuk menyukai hal-hal dari luar negeri ya. Misalnya daripada mereka nari gambyong, mereka lebih suka nari K-pop. Daripada mereka berbusana ala Indonesia ya, mereka lebih meniru busana ataupun kebiasaan dari warga asing. Namun demikian, jangan kita membatasi anak untuk bergaul yang lebih luas ya Bapak Ibu. Kita mendampingi dan memfilter kalau itu sesuai ya tidak apa-apa, supaya anak kita itu berkebinekaan global. Jadi tetap kita arahkan atau kita semangati ya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita dampingi dengan cara memfilter apa-apa yang harus mereka ketahui atau mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Dan ini menjadi PR besar ya buat kita, terutama dengan canggihnya teknologi. Anak-anak SD ya, anak-anak didik kita sekarang sudah bisa mengakses informasi sampai ke luar negeri tanpa batas ya, dengan adanya jaringan internet dan HP pintar ya, atau handphone. Nah itu harus kita waspadai Bapak Ibu. Jadi kita harus mendampingi mereka dalam penggunaan gadget tersebut. Demikian Bapak Ibu beberapa budaya positif yang di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa menjadi lebih baik ya. Tentunya masih banyak lagi Bapak Ibu budaya positif lainnya yang tidak boleh ditinggalkan ya, dan harus diajarkan di sekolah sejak dini ya, seperti adanya kegiatan sekolah adiwiyata ataupun budaya literasi ya. Nah sekarang dikembangkan lagi kegiatan literasi sekolah ya, karena sekarang minat baca anak memang sudah menurun ya. Nah ini juga perlu pembudayaan Bapak Ibu. Nah diharapkan dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten ya, dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas tetapi berkarakter yang baik. Jadi sekali lagi, semua muara dari apa kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yaitu budaya positif itu muaranya adalah terbentuknya perubahan perilaku dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik, dan diharapkan anak bisa memiliki karakter yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian materi saya hari ini ya, terkait dengan budaya positif. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dari paparan saya ini? Monggo Bapak Ibu, atau dari Ibu Kepala Sekolah, monggo. Monggo Pak Harto. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya ingin mengajukan pertanyaan saja Bu, yang terkait tentang tadi contoh-contoh yang ada, yang nomor 1, contohnya itu dengan tata tertib Ya, melaksanakan tata yang melaksanakan tata tertib. Di situ ada bahwa tata tertib itu untuk melaksanakan harus ada antara sekolah dan anak. Nah ini untuk yang ke anaknya, misalnya ada kesepakatan, mohon diberikan contoh saja kesepakatan yang bagaimana, apakah itu berupa
sanksi atau hukuman atau kesepakatan yang bagaimana antara tata tertib yang kita buat dengan anaknya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya tanggapi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pertanyaan dari Pak Harto tentang pelaksanaan tata tertib di sekolah. Contoh kesepakatan anak. Nah di sini sebelum kita melakukan pembelajaran Bapak Ibu di awal tahun ajaran itu kita akan terlebih dahulu selain sudah adanya tata tertib dari sekolah yang dibuat sekolah, itu sebaiknya ada keyakinan kelas Pak. Jadi keyakinan kelas itu nanti dibuat berdasarkan usulan dari semua anggota kelas, anak-anaknya. Jadi guru kolaborasi dengan anak-anak, ya. Kemudian di situ semua anak mengusulkan, Pak, apa yang mereka ingini dari kelas itu. Kalau misalnya di kelas itu kepingin adanya sikap jujur, misalnya harus jujur Bu kalau berangkatnya terlambat, misal seperti itu. Nah itu kalau disetujui itu bisa menjadi keyakinan kelas Pak. Jadi keyakinan kelas ini hampir sama seperti tata tertib, tetapi ini lebih pada ke usulan anak. Jadi nanti kita tampung semuanya usulan anak tersebut. Yang sudah sama kita ambil salah satu saja. Jadi nanti kemudian kita buat kesepakatan dengan anak. Kira-kira kalau ini dijadikan sebagai keyakinan di kelas kita, setuju tidak? Kalau misalkan anak sudah setuju, berarti itu dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, konsekuensinya juga harus dibuat di situ, Pak. Misalnya di situ ada jika tidak melaksanakan piket, maka harus diberi sanksi, misalnya. Nah, sanksinya apa? Nah, di sini karena kita di sekolah, ya Pak, sebaiknya sanksinya jangan berupa hukuman fisik, Pak. Jadi hukumannya adalah hukuman yang mendidik. Misalnya kalau tidak melakukan piket, misalnya harus menghafalkan Pancasila, misal di kelas rendah, atau di kelas tinggi menghafalkan negara-negara ASEAN, misalnya Pak, itu bisa saja. Nah itu sifatnya kan hukuman, sebetulnya hukuman itu sanksi, tetapi sanksi yang mendidik. Jika itu dilaksanakan, anak akan tambah pintar. Ada upaya di situ untuk menghafal. Nah jadi itu malah menambah pengetahuan anak. Nah kita bandingkan dengan kita memberi hukuman lari mengelilingi lapangan 10 kali. Itu kan kalau secara dia anak itu malah akan menyebabkan anak ada rasa tidak nyaman, Pak. Nah, rasa-rasa tidak nyaman ini nantinya yang akan menimbulkan timbulnya reaksi negatif anak, sehingga nanti cenderung anak ini akan berbuat perbuatan yang tidak baik. Nah, sehingga sebaiknya tadi hukuman itu, sanksi itu berupa sanksi yang mendidik. Nah, jadi nanti ketika pembuatan keyakinan kelas, pastikan itu tidak memberatkan anak dan harus disetujui oleh anak, dan itu tidak memihak pada salah satu anak saja. Jadi untuk kesejahteraan pendidikan di kelas, ya, jadi kesetaraan, keselarasan itu harus ada. Itu contoh dari peraturan anak, Pak. Jadi anak juga bisa kita ajak untuk berkolaborasi dalam membuat sebuah peraturan. Namun di sini juga harus kita tekankan, kalau kok itu keyakinan kelas, maka anak harus melaksanakan apa yang sudah mereka buat. Jangan sampai hanya membuat tapi akhirnya dilanggar. Nah, untuk memperkuat keyakinan kelas ini, Bapak, ya, nanti Bapak Ibu semua setelah membuat keyakinan kelas, dibuatlah lembar persetujuan, ditandatangani seluruh kelas, ya. Jadi guru dan siswa di kelas itu menandatangani, kemudian nanti kita tempel di papan informasi kelas sebagai pengingat. Oh, ini keyakinan kelas. Oh, saya sudah tanda tangan, berarti saya juga harus melaksanakan. Seperti itu, Bapak. Ribut, Bapak? Ya. Okay. Berarti untuk kegiatannya itu di per kelas atau seluruhnya keluarga sekolah?
Untuk keyakinan kelas itu sebaiknya seluruh warga sekolah, tapi per kelas Pak. Jadi per kelas. Kenapa per kelas? Kalau tata tertib itu sifatnya satu sekolah, tapi kalau keyakinan itu kelas. Karena apa? Kelas 1 sampai kelas 6 kan beda Pak. Beda jumlah, beda usia, beda lingkungan belajarnya ya. Kita di kelasnya yang berbeda juga, beda dengan guru kelasnya ya. Nah, maka sebaiknya per kelas. Jadi nanti akan mengcover apa-apa yang anak satu kelas itu. Jadi ini untuk melengkapi tata tertib sekolah yang sifatnya global. Kalau itu kan global ya, kalau tata tertib ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu per kelas. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Bu, terkait dengan keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama di ruang kelas semua siswa dan guru kelas, itu kan ada beberapa pilihan, istilahnya siswa menyepakati bersama terkait dengan sanksi administratif maupun sanksi untuk siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara guru untuk memberikan arahan terkait dengan sanksi yang akan diberikan, karena kecenderungan siswa itu mereka akan memilih sanksi yang ada juga anak yang istilahnya mereka berbeda pola pikirnya, ada yang ekstrim lah istilahnya. Mereka mungkin mengharapkan kalau mereka sudah yakin saya tidak telat, mereka akan memberikan sanksi yang berat. Kalau yang dia mereka hanya ikut untuk sanksi yang ini, mereka tidak setuju tapi mereka tidak bisa ngomong. Itu bagaimana cara memberikan kesejahteraan di kelasnya terkait dengan siswa yang aktif dan siswa yang pasif. Terima kasih. Ya, benar sekali Pak. Untuk keyakinan kelas itu kan perlu kesepakatan. Kalau itu tidak disepakati, meskipun itu menurut kita sebagai guru itu baik, jangan dipakai. Karena itu nanti cenderung tidak mensejahterakan anak tadi. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, pasti ada konsekuensi dari pelanggaran. Nah, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pelanggaran yang dilakukan oleh anak, kita beri sanksi, jangan yang sanksi yang memberatkan dalam artian sanksi yang tidak mendidik. Kita lebih sanksi kepada mendidik. Nah, contoh seperti yang saya terapkan di kelas saya, Bapak. Ini kalau kelas itu kan rentang usia kan hampir sama, hampir sama. Kematangan emosionalnya juga hampir sama. Maka sebelum saya di sekolah, di kelas membuat keyakinan kelas, itu terlebih dahulu sebagai guru, meskipun nanti ada kesepakatan kelas kan pasti kita sudah punya rambu-rambu Bapak. Nah, di sini tugas kita sebagai guru, apalagi wali kelas, itu kita selaraskan sanksi yang kita akan ambil itu. Kalau saya samakan atau saya sesuaikan dengan pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan di kelas saya Pak. Jadi misalnya kan saya di kelas 5, keyakinan kelas sudah terbentuk, konsekuensinya memang benar, yang nanti menentukan adalah kesepakatan. Tapi tetap saya beri rambu-rambu, saya beri dalam artian ada pilihan berapa opsi yang bisa mereka pilih. Nah, opsi-opsi ini saya ambil dari pembelajaran atau materi yang akan mereka lakukan di kelas 5. Makanya sebelumnya saya buat draft dulu Bapak, saya lihat apa-apa yang capaian kompetensi yang harus dicapai oleh kelas 5. Nah, itu saya rangkum, kemudian saya rujukan pada indikator-indikatornya. Nah, dari situ saya buat menjadi sebuah sanksi. Misalkan di materi matematika, misalkan di situ ada mempelajari tentang luas bangun datar. Nah, di situ saya mengambil misalkan datang terlambat, nanti konsekuensinya harus diberi sanksi. Ini opsinya.
harus menghafal atau menyebutkan atau menghitung volume dari kubus, dari balok. Nah, itu bagi anak yang tidak pernah belajar atau kurang dalam dalam pemikiran ya, pengetahuan, itu akan terasa sulit ya, akan terasa sebagai hukuman. Tetapi kalau kita terapkan, itu justru malah bisa membuat hukuman yang positif juga, karena bisa menambah pengetahuan anak. Begitu Pak. Itu berkaitan dengan adanya sanksi, pasti kan ada semacam reward untuk siswa yang berprestasi lah, istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan antara tata tertib itu menjadikan sanksi dan reward yang nanti bisa memotivasi siswa untuk bisa belajar lebih giat lagi. Ya, terima kasih. Jadi selain ada sanksi tadi, ya, bagi anak yang terlambat, kita masih fokus pada anak yang terlambat misalnya, ya. Kalau anak terlambat itu kita beri sanksi tadi misalnya, ya. Tapi kita juga sampaikan bagi yang tidak terlambat, nanti akan kita beri reward. Misalnya nanti boleh memimpin berdoa, karena bagi anak-anak memimpin berdoa itu juga suatu kebanggaan. Nah, atau nanti yang tadi datangnya paling awal, nanti boleh misalkan ketika mau berkegiatan boleh paling awal, itu boleh. Atau kalau kita bisa beri reward lagi, misalkan nanti bisa setelah berdoa bisa pulang terlebih dahulu daripada temannya yang terlambat. Nah, itu juga reward-reward sederhana yang mungkin menurut kita sepele, tapi itu mengena Pak di hati anak. Atau ya, untuk lebih menyemangati anak, mungkin kita langsung beri sanjungan di kelas ya, seperti si A tadi berangkat paling awal, terima kasih, coba temannya yang lain, kan nanti yang lain juga termotivasi. Apalagi yang tadi terlambat kan pasti, saya sudah tidak mau sama si A, besok saya tidak mau terlambat. Nah, itu juga bisa Pak, sederhana, lebih sederhana lagi. Okay. Sebenarnya pemberian reward-reward semacam itu mungkin bagi guru hal yang tidak penting gitu, tapi bagi anak itu sangat membanggakan Pak. Jadi itu bisa dijadikan sebagai bahan ketika kita membuat kesepakatan kelas, nanti disampaikan ini konsekuensinya, ini rewardnya. Jadi nanti anak akan merasa tertantang atau akan merasa semangat untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka atau sudah kita susun bersama anak-anak. Demikian Pak, ada lagi? Iya, sudah cukup sih. Berarti dari yang sudah disampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwasanya nanti ketika saya memulai kegiatan pembelajaran awal tahun itu, rencana saya bisa untuk melakukan diagnosa awal untuk menentukan nanti sanksinya akan seperti apa, dan juga rewardnya akan seperti apa. Iya, misalnya saya melakukan diagnosa bahwasanya kelas yang saya ampu itu nanti terkendala di hitungan matematika misalkan, itu bisa memberikan arahan saya untuk memberikan sanksi yang positif. Sanksi yang mendidik. Mungkin seperti itu. Iya, nah itu bagus sekali Pak. Memang di awal tahun ajaran itu kita harus melakukan tes diagnostik dulu supaya mengetahui sejauh mana pengetahuan atau keadaan dari siswa-siswi di kelas kita, siswa-siswi baru. Jadi supaya kita mengetahui lebih awal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari siswa-siswa kita tersebut. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Begini Bapak Ibu, saya akan menggarisbawahi saja yang memang pelaksanaan keyakinan kelas juga tes diagnostik itu kan memang harus dilaksanakan di UJK ini. Nah, monggo Bapak Ibu, ide yang sudah dibuka oleh Ibu Kodia kita terapkan di kelas masing-masing. Kalau kurang jelas kita bisa buka PMN karena di sana ada judul keyakinan kelas, begitu. Nanti kita buka videonya, kemudian
kita dengarkan, kita pelajari. Di sana juga ada judul lagi yang tentang tes diagnostik itu yang pembelajaran di awal ya. Nah itu ada seperti itu. Nanti monggo dibuka, didengarkan, kemudian bagaimana cara penerapannya. Panjenengan kan cara mencernanya kan mudah, masih muda, kemudian otaknya masih kecil, tidak seperti saya. Monggo diwaca niku PMM sing judule keyakinan kelas. Jadi mungkin nek jenengan buka itu kan lebih mudah. Oh tadi sudah diterangkan buat dia seperti itu. Ternyata saya mendengarkan di video yang judulnya keyakinan kelas kok seperti ini. Kemudian nanti bisa klop, kemudian nanti di awal tahun pelajaran ini kita laksanakan yang mudah-mudah dulu. Kira-kira kita bisa melaksanakan, kita coba. Kemudian kalau kelas rendah, kelas 1-2 itu keyakinan kelas bisa yang sederhana dulu ya Bu ya. Tidak seperti buku teriak sudah ke materi, tetapi kalau kelas 1 itu boleh yang sederhana, mungkin membuang sampah yang sifatnya umum, tidak mengerucut seperti di tempat buku teriak, karena memang sudah kelas tinggi, sudah bisa diajak untuk berpikir, berdiskusi. Tetapi untuk kelas rendah kan masih perlu bimbingan kita. Begitu nggih? Yo kula mintanya harapannya PMM itu dibaca dulu judulnya, kira-kira yang ada kaitannya dengan pelaksanaan yang harus kita laksanakan. Yo monggo dibawa semua, dibuka nggih. Kados niku. Semoga kita di awal tahun pelajaran ini kita bisa melaksanakan sedikit lah. Kalau harapannya sih ya banyak kita bisa melaksanakan program-program yang ada di kurikulum Merdeka, tetapi monggo kita awali. Nyatanya ini kan materi baru, program awal, kita berlatih untuk membentuk diri kita untuk mengikuti arus yang harus kita laksanakan di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu dari kami, semoga buku ini membuka mata kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Semoga kita dapat mengikuti atau melaksanakan kurikulum yang baru ini yang sudah dipelopori Bu Kodriah dalam mengikuti guru penggerak, sehingga harapan kami ilmunya ditularkan kepada kami semua Ibu Kodriah, sehingga kita SD Malanget ini bisa menjalankan program pemerintah yang memang kita harus laksanakan. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan, juga tanggapan, juga melengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu masih ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Cukup? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi kegiatan saya, diseminasi untuk penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri Kembang Langit. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sekali lagi, marilah kita bersama berusaha berkolaborasi untuk memberikan atau menciptakan pembelajaran atau pembudayaan budaya-budaya positif di sekolah, dan ini tidak akan berjalan kalau tidak ada upaya dari kita sebagai guru, sebagai suri toladan. Jadi kita tempatkan diri kita dulu sebagai anak-anak, kita beri contoh kepada anak-anak, jangan sampai guru malah tidak berbudaya positif, tapi menghendaki anak-anak kita berbudaya positif. Nah itu yang keliru. Maka kita upayakan supaya terjadi talent kita sebagai pengajar berbudaya positif, dan nanti akan berdampak kepada anak. Jadi nanti anak akan mengikuti kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan paparan ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kegiatan hari ini kita berdoa dulu deh. Ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk dipimpin doanya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya hari ini agenda kita adalah membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, hampir sama dengan tata tertib, ya. Tapi kalau tata tertib, peraturan kelas biasanya guru yang buat, sekolahan yang buat, ya. Nah, kalau keyakinan kelas nanti kita buat bersama-sama. Kalian nanti yang membuat, ya. Jadi kamu ingin ada peraturan apa di kelas ini, itu kalian yang menentukan. Nah, keyakinan kelas ini harus berisi nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai kebajikan? Ya, nilai kebajikan itu adalah perbuatan baik, ya, perbuatan yang terpuji. Contohnya apa? Contoh perbuatan baik di kelas, misalnya apa? Kalau pagi, misalnya datangnya harus bagaimana? Harus bagaimana? Tidak terlambat. Nah, itu nanti bisa dimasukkan. Terus apa lagi? Misalnya kamu ingin ada peraturan apa di kelas ini? Pasti di setiap kalian kan punya pikiran berbeda-beda, ya. Nah, nanti coba kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kamu buat, yang ingin kamu ada di kelas kita ini, ya. Dan nanti guru berikan ini, ya. Nanti kamu tulis kira-kira ingin apa, ya. Nanti setelah ditulis kalian bisa tempelkan dulu di sini, ya. Tempelkan di papan di sini. Nanti ada kalimat yang sama, berarti kita ambil salah satu, ya. Misalnya pagi menghendaki sesama teman harus rukun. Kok punya Muza juga seperti itu, punya Krista juga. Nah, nanti kita ambil salah satu, seperti itu, ya. Paham, ya? Iya.
Nurholis, kelas 5 SD Negeri Kembang Langit. Saya siswa kelas 5 SD Negeri Kembang Langit. Nama saya Fajar Ilham Akbar. Saya siswa kelas 5 SD Negeri Kembang Langit. Kenalkan, nama saya Muhammad Fandi. Saya siswa kelas 5 SD Negeri Kembang Langit. Senang. 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 Penting. Penting. Saling menghormati sesama teman. Tidak ada pembulian. Tidak ada pembulian. Saling menghargai dan saling menolong.